21101097 dari Prodi S1 Kebidanan. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT saya yang berjudul dengan pengaruh terapi musik dan murotal terhadap tingkat nyeri persalinan kelas 1 faksa aktif. Adapun pokok pembahasan yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metode penelitian. Yang pertama yaitu bab 1 pendahuluan. Di sini ada latar belakang masalah kejadian nyeri saat persalinan. Menurut WHO tahun 2019 terdapat 210 juta kehamilan di seluruh dunia setiap tahunnya dan sekitar 20 juta ibu mengalami nyeri saat melahirkan. Hasil survei yang dilakukan oleh ASEAN menunjukkan bahwa nyeri persalinan bersifat sedang hingga berat sebesar 93,5%. Dari data tersebut, adapun 25% berasal dari ibu primipara dan 9% dari ibu multipara. Fase nyeri juga terdapat dalam 3 stadium yang berbeda berdasarkan dilatasinya. Selanjutnya, pada tahun 2020, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melaporkan rata-rata prevalensi nyeri persalinan yaitu 85-90% mengalami nyeri persalinan berat dan 7-15% tidak merasakan nyeri. Nyeri saat persalinan merupakan bagian dari ketidaknyamanan yang disebabkan oleh respon fisiologis, respon fisiologis dan respon psikologis. Respon nyeri ini meningkatkan aktivitas sistem syaraf simpatis yang kemudian menyebabkan peningkatan tekanan darah, denyutnya di pernafasan, pucat, mual, dan muntah. Selanjutnya adapun peran bidan. Di sini di dalam pemerintah Indonesia sangat memperhatikan cara untuk penanggulangan nyeri persalinan sehingga mengurangi kematian ibu dan janin dengan adanya pelatihan APN atau asuhan persalinan normal dengan menerapkan asuhan sayang ibu. Bidan juga dituntut harus melakukan pertolongan persalinan tanpa rasa nyeri dengan mendalami dan menerapkan metode asuhan kebidanan ibu bersalin menggunakan metode-metode pengurangan rasa nyeri. Selanjutnya adapun tinjauan Islam dalam peran bidan yaitu dalam memberikan asuhan ibu bersalin untuk mengendalikan rasa nyeri juga dijelaskan dalam Quran surat Maryam ayat 23 yang artinya kemudian rasa sakit akan melahirkan memaksanya bersandar pada pangkal pohon kurma. Dia Maryam berkata, "Wahai betapa baiknya aku mati sebelum ini dan aku akan menjadi seorang yang tidak diperhatikan dan dilupakan." Selanjutnya, berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian saya dapat diambil apakah ada pengaruh terapi musik dan murotal terhadap tingkat nyeri persalinan pada kelas 1 faksa aktif. Selanjutnya adapun tujuan penelitian di dalam penelitian ini ada 2 yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Yang pertama tujuan umum yaitu untuk mengetahui adanya pengaruh terapi musik dan murotal terhadap tingkat nyeri persalinan kelas 1 faksa aktif. Yang kedua yaitu tujuan khusus untuk mengetahui tingkat nyeri persalinan kelas 1 faksa aktif sebelum dan sesudah diberikan terapi musik dan murotal. Yang kedua untuk mengetahui pengaruh pemberian musik dan murotal terhadap tingkat nyeri persalinan kelas 1 faksa aktif. Selanjutnya adapun manfaat penelitian. Di sini ada 2 manfaat yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Di dalam manfaat teoritis ini dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk memperbanyak pengetahuan dalam penanganan nyeri persalinan farmakologis dan menjadi rekomendasi bagi tenaga kesehatan lainnya. Kemudian adapun manfaat praktis yaitu bagi bidan yaitu diharapkan menjadi sarana alternatif dalam intervensi nyeri persalinan kelas 1. Kedua yaitu bagi ibu bersalin yaitu diharapkan untuk mempunyai pengetahuan akan manfaat terapi terhadap nyeri persalinan. Yang ketiga yaitu bagi puskesmas. Penulis berharap dalam penelitian terapi musik dan murotal ini dapat ditetapkan diaplikasikan kepada ibu bersalin untuk mengurangi rasa nyeri. Selanjutnya yaitu adapun ruang lingkup. Di sini ada 4 ruang lingkup dalam penelitian saya yaitu lingkup materi. Dalam penelitian ini ruang lingkupnya adalah seputar tentang rasa nyeri, persalinan dan pengobatan khususnya melalui non farmakologis yaitu teknik distraksi terapi musik dan murotal. Yang kedua lingkup responden yaitu populasi dalam penelitian ini adalah ibu yang sedang melahirkan atau ibu infartu kelas 1 faksa aktif. Yang ketiga lingkup tempat. Penelitian ini akan dilakukan di Puskesmas Minggir Sliman. Yang terakhir yaitu lingkup waktu. Lingkup waktu dalam penelitian saya ini akan dimulai pada bulan Oktober sampai bulan Juli. Selanjutnya adapun keaslian penelitian di mana peneliti Humairah dan Saragi tahun 2020 dengan judul pengaruh terapi musik klasik terhadap intensitas nyeri pada ibu infartu faksa aktif kelas 1 persalinan menggunakan metode pre-eksperimen yang dilakukan tanpa randomisasi, teknik pengambilan sampel non
probability sampling berupa accidental sampling. Hasil penelitian diketahui bahwa intensitas nyeri pada kelompok intervensi setelah diberikan terapi musik klasik diperoleh rata-rata skala nyeri 5,09 dengan standar deviasi 10,19. Dengan perbedaan penelitian ini adalah variabel bebas. Selain itu terdapat perbedaan waktu dan tempat. Selanjutnya adapun yang kedua dari Yulaika dan Suryani tahun 2021 dengan judul efektivitas penerapan lingkungan persalinan dengan terapi komplementer, aromaterapi, terapi musik, dan terapi relaksasi terhadap penurunan intensitas nyeri persalinan kelas 1 faksatif dengan menggunakan metode preeksperimental dengan pendekatan static group comparison, teknik pengambilan sampel purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan intensitas nyeri persalinan kelas 1 faksatif pada kelompok eksperimen sebagian besar merasakan nyeri persalinan. Dengan perbedaan juga adalah variabel terikat, tempat, waktu, sampel penelitian, teknik, dan pengambilan teknis sampelnya. Yang terakhir yaitu dari Retna Rusvita 2019 dengan judul pengaruh terapi murotal Al-Quran terhadap penurunan nyeri pada ibu bersalin. Dengan metode mengkombinasikan penelitian kuantitatif dan kualitatif, dengan hasil penelitian juga menunjukkan adanya perbedaan intensitas nyeri sebelum intervensi dan setelah intervensi dengan p-value 0,015. Dan juga ada pun perbedaan dalam penelitian ini adalah pada variabel bebas serta perbedaan rancangan metode penelitian. Selanjutnya bab 2 tinjauan pustaka. Adapun pengertian persalinan adalah proses fisiologis di mana terjadinya penipisan dan pembukaan serviks serta adanya penurunan janin menuju jalan lahir. Selanjutnya terapi musik. Terapi musik adalah terapi yang bersifat nonverbal. Terapi musik selama periode perinatal, persalinan, dan postpartum dapat memberikan manfaat bagi wanita hamil dan bayi baru lahir. Sedangkan terapi murotal merupakan salah satu musik yang dimiliki pengaruh positif bagi pendengarnya. Salah satu teknik distraksi yang bisa digunakan yaitu murotal Al-Quran dengan suara rekaman Al-Quran. Kemudian adapun kerangka teori yang saya lampirkan di BPC tersebut, dan juga adapun kerangka konsep juga dalam nyeri persalinan dari dua faktor internal dan eksternal. Kemudian adapun hipotesis dalam penelitian saya ini yang saya paparkan sebelumnya dapat diambil adalah ada pengaruh terapi musik dan murotal terhadap penurunan tingkat nyeri persalinan kelas 1 faksatif. Kemudian bertiga metode penelitian. Di sini dalam penelitian saya yang pertama saya rancangan penelitian ini menggunakan desain pre-eksperimental dan rancangan non-group prioritas flow-test di mana peneliti menggunakan kelompok pembanding. Selanjutnya adapun populasi dan sampel. Populasi dan sampel ini saya mengambil 35 orang ibu bersalin yang terdapat di Puskesmas Minggir Sleman. Selanjutnya sampel ini saya ambil dengan penelitian menggunakan teknik purposive sampling. Selanjutnya dalam pengambilan populasi dan sampel ini saya memiliki etika penelitian ada 4 yaitu persetujuan informed consent dari responden tanpa nama, anonymity, kerahasiaan dari responden, dan manfaat untuk responden juga. Kemudian saya menggunakan alat ukur visual analog scale atau VAS yang dimana dapat membantu saya untuk melakukan penelitian saya ini untuk mengurangi rasa nyeri persalinan pada ibu bersalin. Selanjutnya adapun metode pengolahan data yang akan saya gunakan nantinya yaitu adalah penyuntingan, editing, pengkodean atau coding, tabulasi atau tabulating, dan entry memasukkan semua datanya. Selanjutnya yang terakhir adalah analisis data yang dimana saya di dalam penelitian saya ini menggunakan analisis uji parity test. Baik, sekian presentasi dari saya. Tidak ada salah kata. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.